Sebelum saya memulai akan khotbah pada malam hari ini, saya juga mau mengucapkan salam sehat, salam sejahtera. Bahkan saya juga bisa menyaksikan berbagai tempat hadir mengikuti KKR ini. Dan saya pasti merasakan akan sukacita yang saudara-saudara juga telah rasakan. Berbagai jemaat yang ada di Luwu Tanah Toraja. Apa kabar? Salam damai, salam bahagia. Ya. Wah, luar biasa. Tuhan berkati kita semua ya. Baik, terima kasih. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini, tentunya kita bersyukur untuk KKR ini. Kebaktian Kebangunan Rohani. KKR ini adalah KKR Yesus Kristus. Dan karena ini KKR Yesus Kristus, maka apa yang kita pelajari nggak jauh dari firman Tuhan, dari Alkitab ini. Jadi kalau kita mempelajari Yesus melalui Alkitab, nah itulah pentingnya kita harus membawa Alkitab ini, membaca, dan kemudian mencoba untuk menyelidiki apa yang disampaikan oleh setiap pembicara pada setiap malam. Ya, termasuk malam hari ini. Karena pada malam hari ini kita akan menyelidiki firman Tuhan. Dan saya akan banyak membahas dari firman Tuhan. Tentang siapa? Tentang Yesus. Karena kita mau menjadi seperti Yesus. Nah, sebelum kita memulai membuka Alkitab, saya mengundang kita semua kembali tunduk kepala, kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan mempelajari firman-Mu. Dan pada malam hari ini kami akan melihat kehidupan Yesus. Kami mau menjadi seperti Yesus. Dan hidup kami mau seperti Yesus. Berkati kami semua Bapa, dimanapun kami berada, di Amerika, di Luwu Tanah Toraja, di Jakarta, di berbagai tempat, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun pikiran kami, sehingga kami dapat memahami setiap pelajaran di malam hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, saya coba share screen. Dan tentunya kita bersyukur karena malam demi malam kita mempelajari firman Tuhan. Ya, dan malam hari ini saya coba rapikan dulu sedikit. Oke. Malam hari ini judulnya adalah Mentaruk Sola Puang Yesu. Mentaruk Sola Puang Yesu. Ya, saya bersyukur ada bahasa Indonesianya sehingga saya bisa mengerti. Judulnya adalah Hidup seperti Yesus. Hidup seperti Yesus hidup. Bagaimana kita bisa hidup seperti Yesus? Pada malam pertama kita sudah mendengarkan pelajaran yang sangat penting, ya. Bagaimana kita bisa bertemu dengan Yesus itu? Pendeta muda Dedi telah menyampaikan pekabaran yang luar biasa. Dan kemarin kita telah mengikuti WhatsApp. Bagaimana caranya kita berWhatsApp dengan Yesus. Dan ini juga sesuatu yang sangat penting. Karena dalam setiap pembahasan, setiap pelajaran, kita harus selidiki firman Tuhan. Baca Alkitab. Sehingga kita bisa mendapati pelajaran yang sangat berharga. Dan memahami firman itu dengan lebih baik lagi. Dan malam hari ini, kita mau menyelidiki hidup seperti Yesus. Baik, saudara-saudara sekalian, saya awali dengan gambar ini. Alkitab, dari buku Kejadian sampai Wahyu, menceritakan tentang Yesus. Dan kalau saudara baca ayat demi ayat, pasal demi pasal, maka saudara akan dapati pengertian yang jelas tentang Yesus. Oke, saya coba cabut ya. Semoga sudah lebih jelas. Baik, Alkitab berisi tentang Yesus. Dan saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat lebih jauh, apa yang Alkitab jelaskan tentang Yesus itu, maka saya awali dengan buku Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab suci karena kamu menyangka akan memperoleh hidup kekal dari dalamnya.
Kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Alkitab ini memberikan kesaksian tentang Yesus. Tetapi kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup. Saudara-saudara sekalian, Yesus telah datang ke dunia ini. Dia Allah yang menjelma jadi manusia dan tinggal di antara kita. Dia telah menjelaskan kepada murid-muridnya, kepada orang pada saat dia ada, bahwa kitab suci yang engkau baca, dari perjanjian lama tentunya, itu menyaksikan tentang Yesus. Saudara-saudara sekalian, kalau itu semua tentang Yesus, maka kita harus dapati bagaimana sebenarnya hidup Yesus. Pada waktu dia datang, apa yang saudara akan dapati mengenai Yesus? Ya, kalau saya tanya kepada beberapa jemaat yang bergabung mengikuti akan ibadah Zoom saat ini, maka mungkin saudara akan menjawab, oh, hidup Yesus yang paling menonjol adalah apa? Melayani. Yesus, dia dikenal karena Allah yang menjelma jadi manusia, dia meninggalkan kuasa surga, dia meninggalkan kemewahan kerajaan surga, dia datang menjelma jadi manusia dan bahkan dia melayani. Ini hal yang sangat menonjol dari Yesus itu. Ya, kalau saudara perhatikan dari buku Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya besarkan kata melayani. Saudara lihat Markus 10 ayat 45 menjelaskan bahwa anak manusia, Yesus itu, dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Inilah luar biasanya Yesus kita itu. Ya, kalau saudara mempelajari Alkitab, maka saudara akan dapati Yesus, Isa Al-Masih, dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Ya, ayat yang lain, kalau saudara lihat tulisan dari Rasul Paulus, ini ayat yang sangat luar biasa. Saya mau Anda harus catat ayat ini. Dan saya mau kalau boleh Anda baca di rumah kembali dan coba renungkan kata-kata dari ayat demi ayat dari buku Filipi pasal 2 ayat 5-7. Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, saya buat warna merah, bersama. Saudara-saudara sekalian, kalau saudara menyadari bahwa Yesus dia datang untuk melayani, maka pikiran Anda, perasaan Anda harus sama dengan Yesus. Karena Yesus telah meninggalkan teladan kepada kita. Dia telah memberikan contoh kepada kita. Ya, 1 Petrus 2:21 katakan, aku telah meninggalkan teladan kepadamu untuk engkau ikuti. Nah, artinya kalau Rasul Paulus katakan dalam ayat ini, bahwa hidupmu bersama umat-umat Tuhan, dimanapun Anda berada. Hidupmu bersama gereja, bersama di dalam keluarga, bersama di dalam situasi yang lebih besar lagi, maka hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus. Kenapa? Ayat 6 katakan, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan saudara, Yesus Allah di surga, dia harus mengosongkan, menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai nggak perlu dipertahankan. Dia nggak mau perdebatkan tentang dirinya. Biasanya sebagai seorang pemimpin, kita sering menghabiskan waktu hanya untuk menjaga status kita. Siapa saya? Siapa diri saya? Yesus, dia tidak lakukan itu. Tetapi dia mau lebih banyak untuk memikirkan Anda dan saya. Yesus, dia tidak memikirkan terlalu banyak tentang dirinya. Dan bahkan ayat 7 katakan, dia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus
Allah yang menjelma jadi manusia, dia mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, inilah Yesus kita ya, luar biasa. Bahkan saudara-saudara, pada waktu Paskah, menjelang Paskah, Yesus mengumpulkan murid-muridnya. Dan kemudian kalau saudara baca dalam buku Yohanes pasal 13 ayat 3, dikatakan di sini bahwa Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Dia punya kuasa, di tangannya ada kuasa. Dia adalah Allah yang tahu bahwa Bapa di surga telah menyerahkan semuanya kepada dia. Bayangkan kalau Anda tahu bahwa Anda adalah orang yang paling berkuasa di dunia ini. Kira-kira Anda mau buat apa kalau sampai ada yang mengkritik Anda? Kira-kira Anda akan buat apa kepada orang tersebut kalau ada yang menjelek-jelekan Anda, gosipin Anda? Ya, saya bayangkan Anda orang paling berkuasa. Dan tentunya kalau Yesus lakukan hal yang seperti kebanyakan orang lakukan karena dia berkuasa, maka dia bisa panggil apa? Dalam Matius 26 ayat 53, bahasa Indonesia sehari-hari, saya suka kutipannya. Ya, kutipan bahasa Indonesia sehari-hari. Kau kira aku tidak dapat minta tolong kepada Bapakku, dan ia dengan segera akan mengirim lebih dari 12 pasukan tentara malaikat. Bayangkan saudara, kalau Anda lihat gambar ini, menggambarkan kalau 12 pasukan tentara malaikat itu sama seperti 12 legion, ya, legion. Dan satu legion itu kalau Anda lihat di Wikipedia atau di kamus Alkitab, Anda dapati bahwa kurang lebih 6.000 prajurit. Bayangkan, Yesus dia bisa panggil seketika untuk menghancurkan orang-orang yang menyakiti dia, bahkan menyalibkan dia, dan dia tidak lakukan. Karena apa? Prinsip melayani. Prinsip melayani yang dia hidupkan. Dia tahu bahwa misinya ke dunia ini, dia harus mati. Karena dia harus menggantikan saudara dan saya yang seharusnya mati. Itu sebabnya Yesus dengan roh yang luar biasa, dia tidak menggunakan kealahannya, dia tidak memanggil malaikat yang seharusnya dia bisa lakukan. Tapi dia menurut perintah, menurut rencana besar keselamatan manusia yang telah diberikan oleh Bapa di surga. Jadi saudara-saudara lihat, itu Yesus. Dan kalau kita kembali ke Yohanes pasal 13 tadi, maka apa yang dia lakukan? Yohanes 13 ayat 4 dan 5, luar biasa. Dia tahu dia punya kuasa, dia tahu dia orang yang paling berkuasa, tapi dia tidak gunakan itu. Dia bangun, lalu bangunlah Yesus, dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan, dan mengikatkannya pada pinggangnya. Dan Anda tahu apa yang dilakukan kemudian? Dia tahu dia orang paling berkuasa. Dia tahu bahwa semua kuasa ada di tangannya, Bapa telah menyerahkan kepada dia. Tapi dia merendahkan diri. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Saudara lihat, Yesus melayani. Dia tahu dia berkuasa, tapi dia tidak gunakan kuasa itu. Dia tidak minta keamanan yang luar biasa. Dia tidak minta satpam-satpam jaga dia atau tentara menjaga dia. Dia tidak lakukan itu. Malah dia merendahkan hatinya dan bahkan melayani, membasuh kaki muridnya. Saudara lihat, itulah Yesus kita, ya. Padahal kalau kita mau tahu, pemerintah-pemerintah, Markus 10 ayat 42 dan 43 katakan, melayani dengan tangan besi. Ya, tidaklah demikian di antara kamu, Yesus katakan. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan di Luwu, Tanah Toraja, dan dimanapun Anda berada, mau di Amerika, dimanapun, Anda harus menjadi pelayan kalau mau menjadi besar. Mau menjadi yang besar di antara teman-temanmu, sahabatmu, maka hendaklah engkau menjadi pelayan. Saudara-saudara sekalian, kalau yang namanya melayani, dia nggak boleh kasar. Karena kebanyakan saya sering melihat
Bahkan umat Tuhan sendiri kata-katanya kasar. Ya, baru salah sedikit maki, salah sedikit marah-marah. Saudara-saudara sekalian, Yesus dia tidak lakukan itu. Saudara bayangkan, Yesus yang dia bisa lakukan apapun, dia tidak mau lakukan itu. Dia malah menunjukkan teladan, melayani. Jadi umat-umat Tuhan dimanapun Anda berada, prinsip melayani adalah bicara mengenai penurutan. Ciri yang menonjol dari seorang pelayan adalah apa? Menurut. Jadi yang namanya menurut itu artinya bukan berarti saudara harus merasa lemah, enggak. Karena dari situ Yesus katakan, kalau engkau melayani sahabatmu, melayani satu dengan yang lainnya, di situ engkau besar. Artinya apa? Menjadi seorang pelayan, artinya dia menuruti akan perintah yang diberikan oleh tuannya. Nah, ini menarik. Ya, KKR yang diadakan di Luwu Tanah Toraja ini tentunya merupakan satu hal yang penting dalam menjalankan amaran dari seorang nabi yang namanya Nabi Yesaya. Saudara harus baca buku Yesaya di rumah, pasal 58. Dan saya hanya ambil di ayat 1, ayat pertama. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi kalau saudara-saudara yang suka tinggi hati, merasa bisa, merasa mampu, ingat saudara, pelajaran demi pelajaran yang saudara ikuti melalui kebaktian kebangunan rohani ini, sebenarnya sedang menyerukan kepada saudara untuk bertobat. Karena orang tinggi hati nggak ada di surga. Orang yang sombong tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nanti kita akan pelajari malam demi malam. Saudara harus ikuti. Ya, tidak heran Nabi Yesaya melalui Allah sampaikan bahwa apa? Harus diberikan teguran, dan dengan pertolongan Roh Kudus, KKR ini bertujuan untuk mengingatkan saudara dan saya bahwa kita perlu belajar dari Yesus Kristus, dari teladannya. Saudara-saudara sekalian, tadi saya singgung mengenai penurutan. Menurut, bayangkan Yesus sendiri ingatkan kepada kita terkait dengan penurutan. Matius 22 ayat 21 katakan apa? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Ya, pada waktu ditanya ini bagaimana, kita perlu bayar pajak nggak nih? Ya, kemudian pada waktu Yesus tanya, apa yang ada dalam koin itu? Oh, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kalau ada kewajiban yang harus diberikan kepada pemerintah, ada aturan yang diberikan oleh pemerintah, wajib kita turuti. Ya, karena itu tujuannya tentu demi kebaikan kita. Tetapi jangan lupa, kita juga harus wajib berikan penurutan kepada siapa? Allah. Itu yang terutama. Ya. Jadi contohnya apa kalau kita harus menurut itu? Karena pada prinsipnya kita harus tahu menurut itu ada nggak gunanya. Contoh. Sekarang ini ya seluruh dunia mengalami pandemi COVID-19. Dan selalu pemerintah mengingatkan, disiplin, jalankan protokol kesehatan harga mati, pakai masker, cuci tangan, wajib menggunakan masker tadi dikatakan, menjaga jarak aman. Terus kemudian apa lagi? Pakai disinfektan jika perlu, kalau misalnya ada sesuatu yang perlu di rumah didisinfektan. Dan jangan lupa cek suhu tubuh. Kalau itu disiplin dilakukan, maka Anda akan terhindar dari virus COVID-19. Kalau itu dipraktekkan, Anda menurut, ya dengan pertolongan Tuhan, Anda akan terhindar. Dengan kata lain, bayangkan kalau semua orang tidak menurut, maka bisa dibayangkan Indonesia
bahkan Sulawesi, Jawa, Sumatera, dan pulau-pulau yang ada di Indonesia akan zona merah semuanya. Karena apa? Ya sudah terinfeksi. Karena apa? Tidak menurut. Dan coba Anda lihat negara yang menurut. Ya, yang warganya menurut. Vietnam sukses melawan corona. Kuncinya pemerintah tanggap dan rakyatnya apa? Disiplin menurut. Bayangkan Anda melihat contoh disiplin menurut yang lakukan oleh rakyat di Vietnam. Mereka menggunakan masker, jaga jarak, dalam antrian jaga jarak. Mereka tahu bahwa kita harus ikuti, harus hindari, jangan sampai terinfeksi. Kita bersyukur Dr. Daniel Inyo, Dr. Shirley Tan telah menjelaskan terkait dengan hal ini. Dan kita harus menurut, mau prinsip kesehatan, mau prinsip sipil, mau prinsip rohani, saudara diwajibkan menurut. Karena menurut itu demi kebaikan saudara, demi keselamatan saudara. Tetapi, apa yang Alkitab katakan terkait hal ini? Saudara lihat Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saya mau ganti, dia yang menurut kehendak Bapa di surga. Jadi saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus dia mengikuti apa yang Bapanya telah minta kepada dia. Dia ikuti semuanya. Dia selalu berhubungan dengan Bapa di surga. Tetapi ada banyak orang di saat ini, di tempat saudara, yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, berseru nama Tuhan, 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 akan tidak semuanya ternyata akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus katakan hanya dia yang menurut, hanya dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Saudara baca ayat selanjutnya, Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Kemudian apa yang dikatakan selanjutnya? Matius 7:23 katakan, pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah kalian, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara-saudara sekalian, sangat sakit kalau saudara sudah melayani Tuhan, saudara sudah berkhotbah di mana-mana, saudara datang di KKR ini, saudara telah mengikuti pelajaran Alkitab malam demi malam dan bahkan setiap hari Anda selidiki Alkitab, tapi sangat sakit kalau pada akhirnya Tuhan mengatakan, saya tidak kenal engkau, aku tidak pernah mengenalmu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ini yang harus kita dapati. Ini yang harus kita diskusikan. Mengapa kita tidak bisa hidup seperti Yesus? Kenapa? Ya, padahal Yesus selalu katakan apa? Kalau saudara lihat Yesus dalam bukunya, Yesus dia telah mengingatkan kepada semua manusia. Rasul-rasul telah menuliskan dalam Alkitab kita. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yohanes 15 ayat 14 katakan, kamu adalah sahabat-sahabatku ketika kamu melakukan apa saja yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara sekalian, dimanapun Anda berada, kalau engkau mau dikatakan sebagai sahabat Yesus, lakukan apa yang Yesus perintahkan kepadamu. Turuti segala teladannya, turuti segala perintahnya. Ya, ini menarik karena ada banyak orang yang pada akhirnya apa? Dihukum. Markus 16 ayat 15 dan 16 katakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Saudara-saudara sekalian, kebaktian kebangunan rohani ini adalah mengacu kepada Markus 16 ayat 15. Umat-umat Tuhan, saudara ministry yang ada di Indonesia, di Amerika, bekerja sama dengan kantor misi Luhut Tanah Toraja, memiliki tujuan untuk memberitakan Injil kepada segala makhluk.
mau kasih tahu kepada Anda bahwa kita harus hidup seperti Yesus. Mau kasih tahu kepada Anda bahwa kita harus menurut kepada perintah Yesus. Mengikuti teladan Yesus. Karena apa? Ayat 16 katakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara ingat, saudara harus percaya, dan pada waktu saudara percaya, saudara harus dibaptis. Maka Anda akan selamat. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi saudara lihat, ini sudah menyangkut masalah hukum. Kalau saya nggak ikut perintah Tuhan, ya saya akan dihukum. Artinya apa? Saya akan dibinasakan. Tapi saya bersyukur karena Yesus datang, dia kasih contoh agar kita manusia berdosa ini mengikuti teladan Yesus. Dan kalau engkau percaya, Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara sekalian, KKR ini mengingatkan kita agar kita belajar dari Yesus, belajar tentang Yesus, dan hidup seperti Yesus. Ya, maka kita nggak akan dihukum. Nah, karena kita sudah bicara mengenai hukum, maka saudara harus lihat Alkitab yang lain. Saudara baca buku Pengkhotbah 12 ayat 14. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Saudara-saudara, nggak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Hati kita ini licik, saudara. Saudara mungkin kelihatan baik-baik, tapi sebenarnya saudara adalah licik. Karena apa? Saudara belum menyerahkan hidupmu kepada Yesus Kristus. Saudara mungkin masih menganggap, saya bikin dosa yang tersembunyi, nggak ada orang lihat. Itu masih nggak masalah. Ya, hati-hati, saudara. Pekabaran pada malam hari ini mengingatkan saudara untuk kita sama-sama berubah. Ya, karena kalau tidak berubah, saudara harus siap menghadap pengadilan, dan ini berlaku untuk semua manusia. Apapun yang saudara sembunyikan akan terbuka di hadapan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita lihat, apakah Yesus dia memang tidak suka dengan hukum, atau bahkan dia katakan, sudah, karena saya sudah datang, saya sudah mati untuk engkau, nggak usah pakai hukum. Hidupmu bebas-bebas saja. Yang penting kau percaya. Saudara-saudara sekalian, apa yang Alkitab katakan? Matius 5 ayat 18 dan 19. Saya akan coba baca yang Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Yesus katakan dengan tegas, saya datang bukan untuk hapus itu hukum. Nah, hukum Taurat dari Matius 5 ayat 18 ini dalam bahasa Grekanya adalah nomos. Dan nomos itu artinya hukum Taurat. Jadi semua hukum yang terdapat dalam kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu semua ada aturan-aturan atau peraturan atau bahkan hukum yang ada di situ disebut nomos. Jadi kalau Anda bedah dari buku Taurat itu, maka saudara akan dapati ada 5 hukum yang ada dari buku Kejadian sampai buku Ulangan. Yaitu apa? Ada yang namanya hukum sipil, mengatur masalah kehidupan umat-umat bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Diatur semuanya. Nggak boleh hidup saling membunuh, nggak boleh, hukum sipil mengatur itu. Dan yang kedua ada juga hukum kesehatan. Pada waktu kita bicara mengenai hukum kesehatan, segala macam Musa telah tuliskan. Termasuk bagaimana menjaga kebersihan, termasuk bagaimana kita harus makan, nggak boleh makan sembarang. Ada yang haram, ada yang halal. Nggak boleh main asal makan. Saudara, ini pelajaran yang saya bersyukur karena ada ceramah kesehatan, pelajaran kesehatan. Bayangkan kita dikasih hikmat, Tuhan kasih kita pikiran untuk mempertimbangkan mana yang boleh dimakan, mana yang tidak boleh dimakan, mana yang salah, mana yang benar. Itu hikmat. Itu pengertian yang Tuhan kasih.
Hewan nggak punya pengertian. Oleh karena itu, kalau kita mau tubuh kita sehat, ikuti firman Tuhan, ikuti hukum kesehatan. Nah, di dalam 5 kitab tadi juga ada hukum moral, yaitu apa? 10 hukum. 10 perintah Allah dari buku Keluaran pasal 20. Anda bisa baca di situ. Ada juga hukum upacara korban. Ya, termasuk mengatur bagaimana orang pada waktu berdosa harus bawa kambing atau bawa domba, serahkan kepada imam, dan kemudian dia mengaku dosanya, dan kemudian dia sembeli itu domba, dan kemudian darahnya dibawa ke dalam Ka'bah untuk dibersihkan. Untuk dia harus dihapuskan dosanya, dan dia harus apa? Pulang dengan yakin bahwa dosanya sudah diampuni. Kalau enggak bisa diampuni. Dan itu semua lambang tentang siapa? Yesus. Dan ada juga hukum sunat. Hukum sunat, ingat pada waktu Tuhan memberikan kepada Abraham, engkau adalah umatku, umat pilihanku, maka keturunanmu harus disunat. Hukum sunat didapati dalam kitab Taurat. Dan ini masuk sebagai nomos. Nah, nanti kita lihat mana sebenarnya yang terus berlaku. Ya, kita coba lihat lebih lanjut. Ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Bahasa Greka, bahasa asli dari Alkitab menyangkut hukum Taurat ini dibilang entole. Ya, ada nomos, ada entole. Dan secara ringkas, entole itu maksudnya adalah apa? Perintah hukum, hukum moral. Jadi, saudara-saudara sekalian, saat ini saya mau katakan bahwa 10 perintah hukum Allah tetap berlaku sampai sekarang. Tidak ikut disalibkan pada waktu Yesus mati di kayu salib. Tetapi yang disalibkan adalah apa? Hukum upacara kurban, karena semua melambangkan tentang siapa? Yesus. Yesus sudah mati untuk kita. Bahkan tirai Ka'bah itu terbelah dari atas ke bawah. Nggak ada tangan manusia bisa merobek dari atas ke bawah, kecuali tangan kuasa Allah sendiri yang telah menghabiskan, menyelesaikan hukum upacara. Karena lambangnya telah diwujudkan oleh siapa? Yesus Kristus. Makanya tidak heran kalau kita melihat bahwa sudah nggak ada lagi hukum upacara saat ini. Apakah hukum sunat juga masih ada? Saudara sekalian, kalau Anda baca buku dari Rasul Paulus katakan, selama engkau memiliki Yesus, maka itulah tanda bahwa engkau adalah keturunan Abraham. Dan Anda pun berhak menerima janji-janji Abraham. Jadi sunat lagi sudah nggak diperlukan lagi. Sunat sekarang hanya untuk kesehatan. Jadi saudara-saudara sekalian, yang tetap adalah adalah apa? Hukum sipil, karena ini mengatur hubungan kita bermasyarakat. Hukum kesehatan wajib dijalankan. Bayangkan sekarang kita menjalankan protokol kesehatan demi menghindari virus COVID-19. Bayangkan kalau itu tidak ada, maka semua akan tertular dan semua mati. Jadi saudara sekalian, hukum sipil, hukum kesehatan, dan hukum moral tetap berlaku. Dan inilah yang menjadi bagian yang penting di mana Yesus katakan, Aku datang bukan menghapus hukum tersebut. Kalau saudara lihat lebih lanjut, Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ya, ini hal yang penting yang Yesus katakan. Kalau kita mau hidup seperti Yesus, saudara harus baca firman Tuhan dan coba renungkan ayat demi ayat. Matius 22 ayat 37 katakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Artinya apa? 100% Anda harus melayani Tuhan. Jangan bilang, aduh Tuhan saya hanya 99% saja ya, 1% saya masih cinta dunia. Saudara sekalian, pelajaran malam hari ini mengingatkan kita, 100% Anda harus mengikut Yesus, menyerahkan hidupmu kepada Yesus, dan buang dosamu. Ya, karena sekali Anda masih menyimpan dosamu, ingat, Yesus mengajarkan kepada kita, harus serahkan semuanya. Kalau tidak, engkau akan dihukum.
Ya, buku pengkhotbah tadi katakan, nggak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Melanggar is melanggar. Melanggar adalah melanggar. Nggak boleh Anda katakan, saya kan dosa putih itu yang saya lakukan. Tidak ada. Ya, dan Yesus katakan dalam Matius 20 ayat 37, mengasihi Allah itu adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Ya, sekarang kita coba lihat ayat selanjutnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur sekali karena Tuhan dalam kasih-Nya, Dia meninggalkan perintah atau hukum. Sehingga kita bisa tahu rambu-rambunya. Kalau tidak, saudara, kita sudah saling membunuh, saling mencuri, saling menyakiti, berzina satu dengan yang lainnya, mengingini barang orang lain. Itu yang kita lakukan. Ya, kita bersyukur untuk itu. Dan saudara lihat, Lukas 16 ayat 17 katakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Jadi saudara bisa bayangkan, 10 hukum ini enggak dibatalkan. Ini harus diikuti dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa saja, saudara mesti bayangkan, hukum itu siapa yang tulis? Hukum moral itu siapa yang tulis? 10 hukum itu siapa yang tulis? Jari Allah sendiri. Anda baca dalam buku Ulangan 10 ayat 2 dikatakan, Allah menuliskan pada loh itu firman-firman yang ada pada loh yang mula-mula. Tuhan sendiri, Allah sendiri yang tulis. Kalau Allah yang tulis artinya apa? Sangat penting. Ya, dan itu harus diikuti. Nah, secara ringkas, kalau Anda mau lihat kasih kepada Allah itu dari buku hukum pertama sampai hukum keempat. Saya nggak punya waktu untuk jelaskan. Saudara boleh baca ini. Keluaran pasal 20 Anda dapati. Hukum pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Sekarang ini orang bilang, saya menyembah kepada Yesus. Tapi Anda tidak fokus menyembah kepada Yesus karena tanganmu main handphone. Tanganmu main gadget. Pikiranmu di tempat lain, pikiranmu di bisnis yang lain. Tuhan katakan, engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu. Jangan ada ilah lain. Ilah maksudnya di sini adalah apa? Apa saja yang membuat pikiranmu, perhatianmu terlepas dari siapa? Yesus. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan menyembah patung yang menyerupai apapun. Mau bilang patung-patung orang-orang suci, orang-orang kudus dalam Alkitab. Kemudian kita datang menyembah dalam bentuk apapun. Jangan sembah itu. Kemudian 3 katakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Saudara-saudara sekalian, apalagi orang-orang dari timur, sering kali kita menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Hati-hati, Tuhan ingatkan saat ini, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dalam berbagai hal, apalagi buat sumpah, apalagi saudara mengatakan dengan bercanda, hati-hati. Allah itu kudus, Dialah pencipta kita. Hukum yang keempat ini yang sangat penting. Ingatlah, kenapa suruh ingat? Karena banyak manusia sering lupa akan hukum yang keempat ini. Kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara sekalian, nanti kita akan pelajari di malam berikutnya terkait dengan Sabat ini. Sabat ini hari apa? Ya, itu adalah hari ke-7. Hari ke-7 itu hari apa? Saudara harus pelajari firman Tuhan. Nanti akan dijelaskan lebih dalam ya. Dan saya coba lanjut kepada kasih kepada manusia. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu. Hormat kepada orang tua. Jangan sudah tua ditaruh di panti jompo, saudara. Jangan sudah nggak mampu, sudah nggak bisa apa-apa, ya ditinggalin saja. Hormati orang tuamu, agar lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini rumah sesamamu. Sudah lengkap sekali firman ini jelaskan bahwa kita harus apa? Menghormati sesama kita. Itulah kasih kepada manusia. Saudara-saudara sekalian, Taurat Tuhan itu sempurna. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Taurat Tuhan itu dapat menuntun kita kepada jalan yang benar. Taurat Tuhan juga akan menjaga kita, sama seperti cermin.
Pada waktu kita buat kesalahan, kita tahu, aduh muka saya kotor, saya harus perbaiki. Dalam nama Yesus, saya mau dosa saya ditinggalkan. Saya mau buang dosa saya. Saudara-saudara sekalian, 1 Yohanes 2:4 katakan, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menurut perintahnya, adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Saudara sekalian, Yesus tahu apa yang Anda pikirkan di hati saudara. Dan Yesus katakan, kalau engkau mengenal aku, engkau harus menuruti perintah-perintahku. Dan adalah seorang pendusta kalau kita tidak menuruti perintahnya. Ya, dan kita nggak boleh katakan, Tuhan, saya mengikuti 9 saja, yang 1 saya nggak bisa ikuti karena saya susah, Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Yesus katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Mengasihi Tuhan 100%, mengikuti perintah Dia. Dia yang mencoba untuk mencapai surga dengan perbuatannya sendiri, di dalam menurut hukum adalah mengusahakan yang tidak mungkin. Gak mungkin kita mau sampai surga kalau dengan kekuatan kita sendiri. Manusia tidak dapat diselamatkan tanpa suatu penurutan. Tetapi pekerjaan ini bukanlah dari dirinya sendiri. Nah, kita bersyukur karena kalau hanya mengandalkan diri saya, Tuhan saya gagal terus, saya manusia yang paling gagal. Saya selalu jatuh dalam dosa. Kata-kata saya selalu kasar. Pikiran saya selalu jahat, selalu negatif. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan karena Kristus yang bekerja di dalam diri saya. Untuk kemauan dan melakukan apa yang Dia pandang baik. Saudara sekalian, Yesus Kristus harus ada dalam diri kita. Dan dikatakan jika manusia dapat menyelamatkan hidupnya dengan usahanya sendiri, dia akan memiliki sesuatu di dirinya untuk bergembira. Usaha yang manusia buat dengan kekuatannya sendiri untuk memperoleh keselamatan diwakili dengan persembahan kain. Jadi kalau mau lihat contoh orang yang bilang, saya mau cari suka-suka saya, ibadah mau suka-suka saya mau cari hari yang sesuai dengan manusia ajarkan, bukan yang Tuhan ajarkan. Saya mau beribadah di hari yang mau di hari Minggu kek, mau di hari Senin, suka-suka saya. Itu dicontohkan sama seperti umat golongan Kain. Yang dimana Kain melakukan persembahan suka-suka dia. Tuhan katakan, jangan lupa, harus ada penumpahan darah dalam setiap korban bakaran yang engkau bawa kepada Tuhan. Tetapi Habel dia bawa sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Kain, karena dia seorang petani, dia bawa hasil ladangnya, hasil kebunnya, hasil pertaniannya kepada Tuhan, walaupun yang terbaik. Tapi Tuhan tidak terima. Karena apa? Tidak menurut, saudara sekalian. Saudara lihat apa yang terjadi. Kain akhirnya membunuh Habel. Karena apa? Dia marah, dia nggak suka. Dan inilah yang harus kita perhatikan. Ulangan pasal 8 ayat 1 katakan, segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, haruslah kamu lakukan dengan setia supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang. Dalam perjalanannya manusia di dunia ini, dari zaman Adam dan Hawa yang jatuh dalam dosa, bahkan Kain membunuh Habel, terus berlanjut sampai bangsa Israel. Anda bisa lihat, pesannya sama, harus kamu lakukan dengan setia, menurut agar kamu dapat menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan. Anda lihat, 1 Korintus 10 ayat 11 katakan apa? Pelajaran bangsa Israel sebagai contoh, sebagai peringatan bagi kita. Karena mereka suka bersungut-sungut, mereka tidak menurut Tuhan, dan mereka seringkali menyalahkan Tuhan. Bahkan menyalahkan pemimpinnya. Ini terjadi. Itu sebagai contoh, jangan kita ikuti. Sehingga mereka buat apa? Mau bikin patung anak domba, anak sapi emas, dibuat emas untuk mereka sembah. Mereka melawan Tuhan. Saudara lihat, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah menjadi pelajaran bagi kita. Jangan kita ulang, jangan kita buat hal yang sama. Bahkan di bagian akhir dari sejarah manusia, buku Wahyu kalau saudara baca, maka saudara akan dapati hal yang sama. Wahyu 12 ayat 17 katakan, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudara sekalian, hidup seperti Yesus adalah hidup yang menuruti perintah.
hidup yang mengikuti Kristus. Kasih selalu menuntun kepada penurutan dan bukan kepada pelanggaran. Bahkan Yohanes 14 ayat 15 katakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Dan saudara tahu bagaimana caranya menuruti akan perintah Tuhan? Yesus tinggalkan juga pesan, Yohanes 15 ayat 5. "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudara sekalian, kita harus tinggal di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita, sehingga kita berbuah. Buahnya adalah buah dari Yesus Kristus. Tabiat Kristus akan keluar melalui kehidupan kita. Yohanes 15 ayat 10 katakan, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Kalau saudara lihat ilustrasi ini seorang pandai besi. Bagaimana caranya dia membengkokkan, membuat keris, atau bahkan membuat kerajinan besi? Dia harus panaskan besi tersebut di dalam api. Bayangkan, dia harus panaskan dengan api yang begitu panas. Dan kemudian besi itu sekarang menyala, api sudah tinggal di dalam besi. Api itu pada waktu dia tarik, ada dalam besi. Dan jangan lupa, saudara harus bersaksi. Nah, inilah hal yang sangat penting kalau kita mau tinggal di dalam Yesus. Saudara harus bersama dengan Yesus setiap saat, dan hasilnya saudara akan menghasilkan akan Yesus. Makanya tidak heran, saudara-saudara sekalian. Rasul Yohanes katakan tadi dalam Filipi 2 ayat 5, "Kalau hendaklah kamu secara bersama menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus." Makanya kalau mau buat sesuatu, saudara-saudaraku sekalian, ingat, kira-kira kalau saya mau menyampaikan perkataan yang kasar, kalau saudara disakiti, apakah saudara harus pikir perasaan dan kemudian buat pikiran seperti, kalau Yesus ada di posisi saya, kira-kira saya akan balas nggak kejahatan dengan kejahatan? Kalau Yesus ada di posisi saya, kira-kira saya suka nggak mengintimidasi orang, mengkritik orang, dan bahkan memaki-maki orang? Kalau Yesus ada dalam hidup saya, boleh nggak saya tidak menurut perintah Dia? Saudara-saudara sekalian, kalau Yesus tinggal di dalam engkau, maka saudara akan mengikuti perintah. Engkau akan menaruh pikiran dan perasaan yang ada dalam Yesus Kristus. Itulah pekabaran yang penting. Kenapa harus kita lakukan itu? Yesus, dia sudah mati bagi kita. Dia telah meninggalkan jejaknya, teladannya. Dia telah menderita. Dan dia mati untuk kita. Dan itu sebabnya, saudara harus mencintai Yesus. Malam hari ini, saya akan mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan lagu ini. Ya. Mungkin saudara sudah tahu, dan saya pikir saudara boleh menyanyikan di tempat saudara-saudara masing-masing, dan saudara boleh sambil berdoa dalam hati saudara. Apakah saudara memang mencintai Yesus? Ya, karena ini sesuatu yang sangat penting. Hal yang sering kali lalai kita lakukan adalah apa? Kita menggunakan waktu berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Saudara harus renungkan bahwa Yesus mengasihi saudara. Dan Yesus dia telah memberikan contoh agar saudara dapat hidup seperti Dia. Dan saudara harus mencintai Dia, maka saudara akan menuruti perintahnya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih dalam hidupku, ku tetap cinta selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Saudara-saudara boleh menyanyikan lagu ini, dan saya mau mengajak saudara malam hari ini, kalau saudara rindu untuk hidup seperti Yesus, dan saudara mau menuruti akan perintah-perintah Yesus, saudara nggak mau merasakan kesepian, kekecewaan, bahkan apapun derita yang saudara hadapi, saudara mau biarlah Yesus yang ada dalam hidupmu. Yesuslah yang akan menuntun pikiranmu dan perasaanmu, sehingga saudara akan melayani Dia dengan sepenuh hati. Saya mau mengajak saudara agar saudara berdiri di tempat saudara masing-masing. Saudara boleh berdoa dalam hati saudara, dan saudara katakan, ya Aba, ya Bapa, ya Yesus, saya mau hidup seperti Engkau. Saya mau Engkau pakai menjadi alatmu sesuai dengan rencanamu. Dan saya mau saat ini mengambil komitmen hidup seperti Yesus, menuruti perintah-perintah yang Dia telah katakan. Kalau saya mengasihi Yesus, maka dengan mudah saya katakan, Yesus, apapun yang Engkau minta saya lakukan, saya akan lakukan. Dan malam hari ini, saya mau berdoa untuk saudara. Mungkin saudara ada yang berbeban berat. Mungkin saudara ada yang mengatakan, Pak, saya kena penyakit saat ini. Pak, rumah tangga saya hancur gara-gara masalah yang dihadapi begitu berat yang saya nggak tahu jalan keluarnya. Saat ini, saya mau berdoa untuk saudara. Biarlah saudara boleh taruh tangan saudara di dada saudara. Dan saya mau berdoa untuk saudara. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di akhir pembahasan pada malam hari ini, kami mau hidup seperti Yesus. Kami mau agar hidup kami mengikuti teladan yang Engkau telah berikan. Dan kami mencintai Engkau, ya Yesus, karena Engkau telah mati bagi kami. Engkau telah meninggalkan kesenangan di surga, kerajaan surga yang begitu indah, Engkau mau tinggalkan, mengosongkan dirimu, dan bahkan menjadi serupa dengan hamba. Dan telah meninggalkan teladan bagi kami, bahkan mati di kayu salib. Untuk itu Bapa, kami mau mencintai Engkau. Kami mau menuruti apa yang Engkau katakan. Karena di dalam Engkau, disitulah keselamatan. Karena kami tahu bahwa di dalam Engkau ada keselamatan. Dan biarlah Bapa, dengan pertolongan Tuhan, kami akan hidup lebih baik. Bapa, pada saat ini mungkin ada yang sakit, ada yang berbeban berat. Mungkin di antara kami saat ini berdiri dan mengatakan, Tuhan, saya tidak kuat menghadapi sulitnya kehidupan ini. Saya ditipu, saya baru mengalami kerugian besar. Saya bahkan baru saja kehilangan istri, suami, bahkan anak. Bahkan saat ini ada yang mengatakan, Bapak, saya sedang menderita COVID-19. Biarlah Bapak, tangan-Mu yang penuh kuasa akan menjamah kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan yang besar itu akan menyembuhkan kami. Dengan bilur-bilur-Mu, Engkau akan menguatkan kami, menyembuhkan kami. Dan kami yakin dan percaya kuasa Kristus akan mengalahkan semua kuasa kejahatan, bahkan kegelapan di muka bumi ini. Bapa, terima kasih untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu, dan kiranya malam hari ini menjadi berkat bagi kami, dan kami dapat hidup lebih baik lagi bersama Tuhan. Pimpin kami apabila kami akan pulang, dan
temukan kami kembali pada besok malam untuk mengikuti ibadah KKR ini. Kiranya damai dari surga menjadi bagian kita semua saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita semua dan kiranya saudara semua dapat baik dan berkat damai dari surga menjadi bagian kita semua. Terima kasih. Amin. Kita akan bertemu kembali di KKR.net Luhut Tanah Toraja. Dan di akhir acara ini, seperti yang saya janjikan, saya akan membacakan para pemenang. Di mana dari FB ada 2 nama, Herianti 1 dan Noviren sampai Pali. Dan juga pemenang berikutnya adalah Ayu Sorowako, Sondang Marpaung, Yori Rantesalu, dan Kevin Ruruk. Dan juga seperti yang tadi saya katakan, bahwa di 10 titik yang nonton bareng juga diambil 2 orang setiap malamnya. Jadi jangan lupa sampai bertemu besok malam dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, Tuhan memberkati. We have to leave first.